sendiri adalah Umi Renovia dari SDN 31 Tobali dan saya Findaris Manisa dari SMP Negeri 4 Tobali. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dengan peran sebagai coach, coachee, dan juga observer secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Farina. Waalaikumsalam Ibu Umi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Umi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi kemarin Ibu sempat nelpon saya ya. Katanya ada yang mau dibicarakan kepada saya. Iya. Terus sekali Ibu, kemarin itu saya mau menghubungi Ibu Umi karena sebenarnya saya mau minta bantuan kepada Ibu Umi. Bantuan seperti apa ya Bu yang bisa saya berikan untuk Ibu Farina? Sebenarnya saya juga dihubungi oleh Ibu Finda. Beliau Finda ya? Iya, beliau mengatakan beliau memiliki masalah dan meminta saya untuk mendengarkan masalah beliau. Jadi apa yang bisa saya bantu dari yang Ibu ceritakan tadi? Dari Bu Finda yang menghubungi Ibu Farina. Jadi begini, Bu Finda itu mengutarakan bahwa beliau memiliki suatu permasalahan. Permasalahan ini permasalahan yang ada di sekolah beliau. Nah, saya sebenarnya ingin membantu Ibu Finda, tapi saya merasa bahwa kemampuan coaching saya itu masih kurang baik ya Bu. Jadi di sini saya meminta bantuan Ibu Umi untuk mengamati kegiatan coaching saya yang akan saya lakukan bersama Ibu Finda. Saya ingin Ibu membantu saya menilai dan mengukur sejauh mana kemampuan saya dalam kegiatan coaching ini. Boleh kalau begitu sambil saya catat ya Bu ya. Iya Bu. Baik. Jadi nanti saya akan bertugas mengamati proses coaching antara Ibu Farina dengan Ibu Finda. Betul seperti itu Bu? Iya betul Bu. Dan sekaligus saya juga akan menilai, mengukur kemampuan dari coaching Ibu nanti ya, melihat keberhasilannya seperti itu. Iya Bu, itu harapan saya. Jadi apa yang bisa dijadikan sebuah patokan untuk saya agar bisa menilai dan juga mengukur keberhasilan dari proses coaching Ibu Farina nanti? Menurut saya keberhasilannya itu nanti ketika saya melakukan kegiatan coaching ini, apakah saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta, apakah saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach saya, dan apakah nantinya saya bisa mengarahkan coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan ini sendiri. Baik, jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu Farina dengan Ibu Finda. Ya, betul. Dan saya akan menilai kemampuan coaching Ibu Farina nanti berdasarkan rubrik penilaian coaching, seperti itu. Iya Bu. Nah, selanjutnya saya juga akan melihat apakah dalam proses coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan juga apakah Ibu Farina sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Seperti itu Bu. Iya betul. Nah, tambahannya ya Bu ya. Selanjutnya nanti saya akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu, di dalam proses coaching itu ada prinsipnya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya baik. Nah selanjutnya sebelum
nanti dilakukan proses coaching besok ya kan Bu ya. Iya, Nah, saya ingin menanyakan nih Bu, kompetensi apa yang akan Ibu Farina kembangkan saat proses coaching besok bersama Bu Finda? Untuk kompetensi yang ingin saya capai ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya nih Bu, apa tujuan atau indikator ketercapaian keberhasilan dari proses coaching Ibu Farina nanti? Menurut saya indikator keberhasilan dari proses coaching itu nantinya itu dalam kegiatan coaching yang saya lakukan bersama coach saya Ibu Finda, saya ingin Bu Finda ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Solusi yang ditemukan Ibu Finda ini sendiri merupakan solusi dari beliau sendiri. Dan saya hanya bertindak mengarahkan saja, mendengarkan beliau secara aktif sehingga beliau akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, jadi indikator ketercapaian nanti ketika coaching yaitu Bu Finda mengetahui solusi dari permasalahannya, seperti itu Bu? Iya, betul. Baik Bu, besok kita bisa melakukan proses coachingnya. Kira-kira jam berapa Bu? Untuk waktunya itu sendiri saya sudah sepakat dengan Bu Finda dilaksanakan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Baik, besok jangan lupa Ibu hubungi saya kembali ya. Siapa tahu nanti saya lupa. Sampai berjumpa besok ya Bu Farina. Semoga proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya Ibu Umi sudah Sama-sama. bersedia meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi pengawas saya besok. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Finda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Farina. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah Bu sehat. Saya makin bersemangat ini ketemu dengan Ibu. Ibu kabarnya setiap hari ini? Alhamdulillah, saya juga senang sekali bisa berkesempatan mengobrol-ngobrol ya hari ini dengan Ibu Finda. Tentunya nanti kita akan mengobrolkan hal yang menarik ya ini sepertinya. Nah, Ibu Finda, saya dengar ini Ibu ada yang mau disampaikan ya kepada saya. Mungkin Ibu bisa ceritakan. Iya Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan. Apakah Ibu ada waktu? Oke, mungkin kita punya waktu 10 sampai 15 menit ya Bu untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi ini apa yang mau disampaikan Bu Finda? Begini Bu, akhir-akhir ini di pembelajaran saya itu saya perhatikan murid saya ini kalau di awal pembelajaran pas saya mulai itu tidak bersemangat, kurang fokus mereka itu kurang fokus, makanya mengakibatkan mereka tuh jadi tidak mendengarkan saya. Akhirnya nanti apa yang saya bicarakan mereka tidak paham karena itu tadi Bu, mereka tidak fokus di awal pembelajaran. Apalagi kalau jam saya itu ada di pertengahan antara sudah jam 10, jam 11 atau nanti di akhir pembelajaran jam setengah 1, jam 1 itu mereka sudah mulai kehilangan fokusnya Bu. Baik, jadi kalau bisa saya garis bawahi di sini berarti dari penjelasan Ibu Finda tadi adalah permasalahan utamanya itu muridnya yang tidak fokus pada pembelajaran itu ya. Iya Bu. Oke, nah jadi dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Saya harapkan hari ini dari percakapan kita itu saya mendapatkan gambaran atau solusi
dari permasalahan saya tadi Bu, agar siswa itu lebih fokus dan lebih termotivasi pada awal pembelajaran. Oke, saya buat highlight di sini ya. Berarti Ibu menginginkan murid yang fokus dan termotivasi ketika pelajaran Ibu pindah ya. Nah, menurut Ibu pindah, kira-kira yang fokus itu bagaimana jawabannya? Menurut saya setidaknya siswa itu tenang, terus mendengarkan secara penuh materi yang akan saya sampaikan pada hari itu. Oke, jadi menurut Ibu siswanya itu tenang, kemudian mendengarkan aktif di kelas ya selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Nah, jika kondisi ideal yang Ibu inginkan itu ada di level 10, kira-kira menurut Ibu kondisi murid Ibu yang sekarang itu berada di level berapa? Kalau kondisi saya kira-kira saat ini ada di level 5 Bu. Oke, sekarang berarti ada di level 5 ya. Nah, Ibu menginginkan perubahan yang seperti apa dan Ibu maunya itu kira-kira bisanya ke level berapa? Untuk langkah awal ini saya inginnya mereka itu berubah kira-kira dari level 7 atau level 8 menurut saya itu sudah ideal. Oke, berarti Ibu mau merubahnya dari level 5 ke level 7 atau 8 lah gitu ya. Nah, kira-kira langkah apa sih yang akan Ibu lakukan sehingga Ibu bisa merubah kondisi yang tadinya level 5 berubah menjadi level 7 lah, 7 atau 8. Nah, ini yang mesti saya pikirkan Bu. Jadi saya ada sedikit berpikir mungkin saya akan menggunakan cara yang pertama itu saya akan merevisi RPP saya, terus mengubah metode agar mereka juga tidak bosan dan lebih fokus Bu. Oke, Ibu ini merevisi RPP tadi ya. Nah, selain merevisi RPP itu, apakah Ibu punya metode atau langkah lain yang akan Ibu lakukan untuk merubah kondisi murid tersebut? Saat ini mungkin selain merevisi RPP atau mengambil metode pembelajaran itu saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional untuk mempertahankan fokus pada awal pembelajaran dan akhirnya saya akan menggunakan teknik stop pada awal pembelajaran. Oke, baik. Jadi Ibu tadi berkata bahwa apa namanya kan RPP, selain RPP juga Ibu akan menerapkan pembelajaran sosial emosional untuk mempertahankan fokus di awal dengan metode stop ya. Nah, kira-kira cara awal yang efektif dilakukan untuk saat ini itu seperti apa? Mungkin untuk biar cepat saya realisasi saya akan menerapkan dulu metode yang tadi untuk yang pembelajaran sosial emosional dengan stop tapi juga SDP mungkin pada tempat pembelajaran untuk mempertahankan fokus saya. Kalau Ibu sendiri rencananya itu adalah yang sudah saya ambil dari apa yang sudah sampaikan. Ibu mau melakukan teknik stop dan teknik. Oke. Sebenarnya Ibu akan melakukan itu. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar segera realisasi? Saya akan berdiskusi tempatnya dalam pembelajaran saya awal pertemuan itu baik
Baik kita, terima kasih juga hari ini saya juga dapat sesuatu ya, ternyata banyak sekali ya pengetahuan kita sebagai guru itu. Baik kita, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana proses coachingnya? Apa terlaksana dengan baik dan lancar? Alhamdulillah, proses coaching yang sudah saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan saya. Setelah Ibu melakukan observasi dengan coaching, ada pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator? Oke, pada saat saya coaching dengan Ibu Finda tadi, saya sudah melakukannya itu dengan alur cerita. Saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, lalu saya juga menanyakan rencana aksi ke depannya bagaimana, serta tanggung jawab dari apa yang akan dilakukan tersebut. Baik, berarti Ibu sudah berhasil dalam melakukan proses coaching. Itu lengkap. Baik, berarti Ibu sudah berhasil dalam melakukan proses coaching. Ada beberapa catatan yang saya lihat tadi, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, serta mengarahkan coaching untuk melakukan rencana atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan menemukan rasa tanggung jawab pada coaching agar rencana aksi dilakukan dengan baik. Saya mendengarkan tadi, Ibu sudah fokus dengan coaching, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching. Semoga Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran pada proses coaching berikutnya. Nah, satu lagi Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk kedepannya? Jadi setelah kegiatan coaching hari ini, saya kedepannya itu ingin lebih memahami serta mendalami proses coaching ini, sehingga nanti kedepannya ketika saya melakukan coaching kembali, saya bisa melakukan kegiatan coaching itu dengan jauh lebih baik ya. Itu saja harapannya. Baiklah, luar biasa sekali pertemuan kita hari ini ya, pertemuan saya dengan Ibu Farina. Terima kasih karena sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.